Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan bagikan video mengenai prediksi soal matematika. Simak videonya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Halo semua, masih bersama di channel kami, Belajar Itu Seru. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Masih tetap semangat buat belajarnya kan? Oke, untuk video kali ini saya akan bahas mengenai latihan soal PTS Matematika kelas 7. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkanlah pasangan. Yang pertama, sudut-sudut sahadap. Yang kedua, sudut-sudut berseberangan. Yang ketiga, sudut-sudut bertolak belakang. Tipsnya, untuk sudut sahadap, besar sudutnya sama. Yang kedua, letak dan arahnya juga sama. Oke, kita selesaikan yang 1A terlebih dahulu. Sudut-sudut yang sahadap. Oke, kita fokuskan ke P1. Jadi ini membandingkan yang area P, sudut P dengan sudut H. Kita fokuskan ke P1 dulu. P1. Nah, P1 tipsnya tadi, besar sudutnya sama. P1 kan letaknya di sebelah kiri, ya kan? P1 ini letak sebelah kiri. Sudut sahadap, besar sudutnya sama, dan letak dan arahnya juga sama. Kalau P1 di sini, karena kita bandingkan dengan Q, berarti yang sahadap besar sudutnya sama, dan letak dan arahnya sama, berarti yang mana? Kalau P1, yaitu angka 1 ini sebelah kiri bawah, berarti yang sahadap adalah H5. H5. Karena P-nya itu sebelah kiri bawah, H-nya juga sebelah kiri bawah. Jadi sahadap itu besar sudutnya sama dan arahnya juga sama. Kalau kiri bawah juga berarti kiri juga kiri bawah. Kita tulis P1 dan H5. Kemudian mana lagi? Kita fokuskan P2. P2 letaknya sebelah kiri atas. Berarti yang sahadap itu besar sudutnya sama, letak dan arahnya juga sama. Yang letaknya sama di sebelah kiri atas. Yang H yang mana? Oh, ternyata yang 6. H6. Berarti kita tulis P2 dan H6. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang P3. Untuk P3 itu letaknya di sebelah kanan atas. P3 itu letaknya sebelah kanan atas. Berarti yang sudutnya sahadap itu besar sudutnya sama dan letak dan arahnya juga sama. P3 yang letak dan arahnya sama dengan P3 yang mana? Kalau yang H, yaitu H7. P3 dan H7. Terakhir, P4 letaknya di sebelah kanan bawah. P4 itu letaknya sebelah kanan bawah. Yang sama, yang sahadap letak dan arahnya sama dengan yang H8. H8 itu letak dan arahnya atau besar sudutnya sama dengan P4. Jadi P4 dan H8. Kita lanjutkan yang sudut-sudut berseberangan, yang B, 1B. Sudut-sudut berseberangan. Tipsnya apa? Sudut berseberangan. Yang pertama, besar sudutnya sama. Yang kedua, letaknya saling berhadapan. Jadi letaknya itu saling berhadapan, tapi berseberangan. Jadi berhadapannya itu
berseberangan. Berhadapannya itu berseberangan. Oke ya, itu tipsnya ya. Besar sudutnya sama, letaknya saling berhadapan tapi berseberangan. Berseberangan gimana? Kalau yang satu letaknya di P, berarti kalau berseberangan letaknya harus di H. Kita coba yang P1 dulu. P1 itu letaknya di sebelah kiri bawah. Tadi tipsnya apa kalau berseberangan? Besar sudutnya sama, nah ini saling berhadapan. Oke, P1 itu saling berhadapan dengan yang mana? Dengan P3. Terus dilihat, benar nggak sama dengan P3? Oh, ternyata ada kata-kata tapi berseberangan. Tadi saya udah bilang kalau yang satu letaknya di P, yang satunya harus letaknya di H karena berseberangan. Kalau P1 berarti berseberangannya dengan mana? Yang sama dengan P3, yaitu yaitu H7 ya. P1 itu berhadapannya dengan P3. Karena yang ditanyakan berseberangan, berarti yang sama dengan P3 itu mana? H7. Jadi P1 itu berseberangan dengan H7. Lanjut sekarang P2. P2 itu letaknya di sebelah kiri atas. Nah, tipsnya untuk mengerjakan berseberangan, yang pertama besar sudutnya sama, yang kedua ini saling berhadapan tapi berseberangan. Oke, P2 yang sehadap dengan yang berhadapan yang mana? Dengan P2 berhadapan. Yang berhadapan yaitu dengan P4. Nah, berhadapannya dengan P4. Tapi kan yang ditanyakan berseberangan. Berarti yang sama dengan P4 apa? H8. Yang sama dengan P4 adalah H8. Jadi P2 ini berseberangan dengan H8 ya. Berhadapannya dengan P4. Tapi kan yang ditanyakan berseberangan. Berseberangan itu kalau pertanyaannya di P, berarti yang satunya harus di H. Berarti P2 itu berseberangan dengan H8. Lanjut sekarang P3. P3 letaknya di sebelah kanan atas. Tipsnya untuk mengerjakan berseberangan harus berhadapan. Yang kedua berseberangan. Berhadapan dan berseberangan. Oke, P3 yang berhadapan dengan P3 apa? P1 yang berhadapan, yang di depannya. Yang di depan dengan P3 adalah P1. Tapi kan yang ditanyakan berseberangan. Jadi yang berseberangan dengan P3 adalah H5. Jadi yang berseberangan dengan P3 adalah H5. Nah, P1 ini sama dengan H5. Nah, tapi yang ditanyakan karena ditanyakan adalah berseberangan, P3 yaitu berseberangan dengan H5. Terakhir P4. P4 itu letaknya di sebelah kanan bawah. Tipsnya untuk mengerjakan berseberangan itu berhadapan tapi berseberangan. Di hadapannya tapi harus beda huruf. Kalau yang satu P, yang satu harus Q. P4 ini kan berhadapannya dengan mana? Di depannya yang mana? P2. Yang sama dengan P2 mana? H6. Jadi P4 karena berseberangan bukan berhadapan, yaitu adalah P4 dengan H6. P4 dengan H6 ini saling berseberangan. Kalau P4 dengan P2 itu saling berhadapan, saling menghadap atau bertolak belakang. Pertanyaannya adalah berseberangan, berarti P4 dengan H6. Lanjut yang C. Sudut-sudutnya bertolak belakang. Tipsnya apa? Tips sudut bertolak belakang. Yang satu besar sudutnya sama, yang kedua letaknya saling berhadapan. Saling berhadapan. Tapi tidak berseberangan. Maksudnya gimana? Saling berhadapan tapi tidak berseberangan. Kalau pertanyaannya P, berarti letaknya yang satunya juga P. Kalau pertanyaan yang satu H, berarti letaknya juga di H. Itu
menandakan tidak berseberangan. Jadi bertolak belakang itu saling menghadap tapi tidak berseberangan. Oke, kita selesaikan yang P1 dulu. Berarti P1 letaknya sebelah kiri bawah, berarti yang saling menghadap dengan P1 yaitu P mana? P3 ya. Lanjut sekarang P2. P2 letaknya di sebelah kiri atas, yang saling berhadapan, yang saling menghadap. Nah, ini kan untuk bertolak belakang ini saling menghadap tapi tidak berseberangan. Tidak berseberangan gimana? Berarti kalau pertanyaannya P, berarti letaknya yang satu juga di P. Kalau pertanyaannya di Hi, berarti yang satu letaknya juga di Hi. Ya. Di P2 saling menghadap atau bertolak belakang dengan P4. Nah, yang P udah clear. Sekarang lanjut yang Hi. Hi 5. Nih, Hi 5 ini letaknya di sebelah kiri bawah. Berarti yang saling bertolak belakang atau saling berhadapan yang di depannya adalah Hi 7. Lanjut Hi 6. Hi 6 itu letaknya di sebelah kiri atas. Nah, sebelah kiri atas yang saling bertolak belakang itu saling menghadap satu sama lain, berarti Hi 6 dengan Hi 8. Oke, clear ya untuk pertanyaan soal nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut TSR 60 derajat, maka sudut SRI berapa? Sudut PHR berapa? Sudut TSR, oke, itu besarnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut SRI yang sini. Nah, sudut yang sini, SRI. Oke, seperti yang udah kita ulas soal nomor 1, sudut besar TSR, sudut besar TSR ya, sudut besar TSR itu saling apa ini? Kalau yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini, saling apa? Saling berseberangan ya, karena letaknya berbeda. Kalau letaknya sama itu bertolak belakang. Berhubung TSR dengan SRI itu letaknya berbeda dan saling berhadapan. Ini kan saling menghadap. Yang satu menghadap ke kanan, ke kiri. Yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan. Satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan. Berarti ini saling berseberangan. Kenapa saling berseberangan? Karena letaknya berbeda. Kalau letaknya jadi satu di sini, berarti saling bertolak belakang. Berhubung saling berseberangan, itu besar sudutnya sama. Jadi berseberangan dengan sudut SRI. TSR besar sudutnya berapa? 60 derajat. Karena saling berseberangan, jadi besar sudutnya juga sama. Karena saling berseberangan, sudut TSR ini yang ditanyakan adalah SRI. Karena TSR itu berseberangan dengan SRI, makanya besar sudutnya juga sama, yaitu 60 derajat karena saling berseberangan. Clear dulu ya untuk nomor 2 yang pertama. Nomor 2 yang kedua sekarang. Yang ditanyakan adalah sudut PHR. Sudut PHR, sini yang ditanyakan. Tanyakan di sini kan, sudut PHR. Nah, sudut PHR ini kita kan belum tahu sudutnya berapa. Kita lihat, cek sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya ini. Sudut RHU. Sudut RHU itu ini, sudut RHU. Kita tulis yang kecil ini ya. Sudut RHU ini kalau kita lihat dengan TSR itu saling apa? RHU dan TSR itu sudutnya saling apa? Ya bener ya, sudutnya saling sehadap. Sudut TSR itu sebelah
kiri menghadapnya sudut RHU itu juga sebelah kiri. TSR menghadap sudutnya sebelah kiri, RHU juga sudutnya menghadap sebelah kiri. Karena sudutnya saling sehadap, nah, TSR sehadap dengan sudut RHU karena saling sehadap, jadi besar sudutnya juga sama 60 derajat, berarti sudut RHU itu juga 60 derajat. Karena sudut TSR itu sehadap dengan RHU, sudut TSR 60 derajat, jadi sudut RHU juga 60 derajat. Terus ya, ini 60 derajat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar sudut PHR. Sudut PHR. PHR itu kita lihat. Di sini kita yang sebelah kanannya sudah tahu besar sudut 60 derajat. Sekarang saya tanya, besar sudut setengah lingkaran berapa? Segini. Besar sudut setengah lingkaran. Nah, kalau satu lingkaran kan 360 derajat. Kalau satu lingkaran, ya kan? Kalau satu lingkaran ini kan besarnya 360 derajat. Kalau cuma setengahnya aja, kalau cuma setengahnya gini, nah, berarti ini 180 derajat. Ini 180 derajat. Berarti kalau cuma setengahnya, kalau setengahnya kayak gini, berarti besarnya adalah 180 derajat. Keseluruhan dari sini sampai sini itu 180 derajat. Karena setengah lingkaran. Yang ditanyakan PHR yang sebelah sini yang ditanyakan, ya kan? Yang sebelah kanan udah tahu 60 derajat, keseluruhan 180 derajat, berarti yang ditanyakan PHR tinggal 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. 180 derajat dikurangi 60 derajat. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 120 derajat. Ketemu ya, untuk sudut SRI besar sudutnya 60 derajat. Untuk besar sudut PHR itu besar sudutnya adalah 120 derajat. Clear untuk pembahasan nomor 2. Lanjut pembahasan soal nomor 3. Melukis sudut tertentu dengan membagi sudut. Diberikan sudut dengan besar sudut 60 derajat di bawah ini. Kerjakan soal di samping dengan menggunakan bantuan sudut tersebut. Nah, ini kita ada sudut bantu ya. Sudut bantunya udah disediakan yaitu sebesar 60 derajat. Perintahnya adalah lukislah sudut 30 derajat menggunakan garis bagi jangka. Kemudian yang B, lukislah sudut 15 derajat garis bagi menggunakan jangka. Tipsnya untuk mengerjakan langkah pertama, ini kan kita udah disediakan besar sudutnya 60 derajat. Nah, kita buat dulu nih lingkarannya. Kita buat seperempat lingkaran aja dari titik sudutnya, titik pusatnya, dari titik pusatnya. Kita membuat titik pusatnya ya. Jadi kita membuat titik pusatnya dengan jangka seperempat lingkaran. Seperempat, yang penting menutup sini 60 derajat dari titik pusat. Nah, setelah ini kita lihat perintahnya adalah yang pertama adalah sudut 30 derajat yang pertama. Oke, setelah kita membuat dari titik sudut, titik pusat, dari titik pusat buat seperempat lingkaran, langkah selanjutnya kan perintahnya menggunakan garis bagi. Garis bagi itu yang membagi sama rata, membagi sudutnya sama rata. Berarti nanti letaknya di tengah-tengah. 60 derajat itu biar 30 derajat berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti nanti membaginya harus sama rata. Yang satu 30 derajat, yang satu juga 30 derajat, karena 30 tambah 30 hasilnya 60 derajat. Nah, langkahnya tadi membuat lingkaran dulu, buat lingkaran seperempat dulu. Nah, setelah itu dari titik sini
dari titik sini ya. Titik yang sini yang udah kita buat seperempat lingkaran tadi, dari titik sini, dari titik yang bawah ini ada jangkanya kan lebih dari setengah ya, kita ambil jangkanya itu lebih dari setengahnya. Nah, tarik garis set, kemudian yang dari bawah udah kita tarik garis ya seperempat juga, kemudian dari atas harus sama juga, nggak perlu kita ubah jaraknya, ini tidak perlu kita ubah. Kalau yang bawah jaraknya udah segini, berarti yang atas juga jaraknya harus sama. Garis. Setelah ketemu perpotongan di sini, ini perpotongannya kan didapatkan dari membuat seperempat lingkaran dari sini, thread, membuat seperempat lingkaran dari atas ini, thread. Setelah ketemu titik perpotongan, yang ditanyakan berapa? 30 derajat, berarti kan 60 dibagi 2 biar bisa 30 derajat, berarti harus dibagi rata. Oke, kita tarik garis. Nah, pasti besar sudutnya, letaknya antara kiri dan kanan pasti sama, karena kita menggunakan garis bagi, garis yang membagi dua sudut sama besar menggunakan jangka. Jadi tepat letaknya. Kalau sini keseluruhan 60 derajat, berarti sebelah bawah itu besarnya adalah 30 derajat, sebelah atas juga 30 derajat. Clear ya untuk 3A. Lanjut sekarang 3B. Sudut 15 derajat. Sudut 15 derajat itu didapatkan dari mana? Nah, caranya adalah yang sudah kita buat sebelumnya dari 3A ya, itu 30 derajat. Biar bisa 15 derajat berarti dibagi berapa? Dibagi 2, berarti sudut 30 derajat ini yang bawah sama sudut 30 derajat yang atas itu kita bagi 2 biar bisa jadi 15 derajat, karena kan 30 bagi 2 hasilnya 15 ya. Caranya sama, sama. Nah, dari lingkaran yang sudah dibuat tadi, ya ini ya, ini lingkarannya kan sudah dibuat tadi, kita ambil titik ujungnya arah ke atas. Ambil sini ya. Oke. Itu dari bawah ya, kemudian dari atas ambil. Oke, udah ketemu titik potongnya di mana? Titik potongnya di sini nih. Nah, titik potong ini didapatkan dari membuat seperempat lingkaran dari yang bawah, thread, kemudian membuat seperempat lingkaran dari atas, thread, ketemu titik tengahnya di sini. Nah, tinggal kita tarik ke garis. Nah, besarnya pasti sama karena kita menggunakan garis bagi. Menggunakan garis apa? Garis bagi. Berarti ini 15 derajat, ini juga 15 derajat. Kemudian yang atas juga sama. Caranya tadi dari bawah, ini bawah ya. Tarik garis. Set. Sekarang dari atas. Tarik garis, thread. Ketemu titik potongnya di mana? Ini ketemu titik potongnya di sini. Dari bawah sini kita tarik garis, thread. Dari atas sini kita tarik garis, thread. Ketemu titik tengahnya sini. Titik potongnya tinggal kita tarik garis biar ketemu 15 derajat karena 30 bagi 2.
Oke, pasti panjangnya sama besar karena kita menggunakan garis bagi. Jangan. Berarti yang sebelah bawah ini besarnya adalah 15 derajat. Ini juga yang atas 15 derajat. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 besarnya adalah 60 derajat. Nah, 30 tambah 30 besarnya adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat ini adalah sudut bantu. Clear ya untuk melukis sudut 15 derajat. Melukis garis singgung lingkaran. Lukislah sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm dengan titik pusat O. Lukislah sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm dengan titik pusat O. Kemudian lukislah garis singgung B pada lingkaran O dengan menggunakan A sebagai titik singgungnya. Oke. Nah, caranya gimana? Berarti kita membuat dulu. Langkah pertama itu membuat lingkaran. Nah, lingkarannya panjangnya berapa? Oke, lingkaran itu hanya memiliki jari-jari dan diameter ya. Jadi kita untuk membuat lingkaran itu butuhnya hanya jari-jari dan diameter. Oke, kalau jari-jarinya 3, jari-jarinya kan 3 ya. Untuk membuat lingkaran itu membutuhkannya jari-jari apa diameter? Nah, membutuhkannya adalah diameter. Jadi diameternya kalau jari-jarinya 3, diameter berarti 2 kali jari. Berarti 2 kali 3. Jadi adalah 6 cm. Jadi kita membuat lingkaran yang panjangnya adalah 6 cm. Cara membuat lingkarannya gimana? Sama ya. Ini kita udah panjangnya adalah 6 cm. Diameter ya. Diameternya adalah 6 cm. Berarti kita membuat lingkarannya gimana? Ayo. Kita ambil dari titik pusat. Dari titik pusat kita ambil jari-jarinya. Nah ini ya, titik pusat ini itu membagi setengahnya ya, membagi setengahnya. Sini sampai sini 3 cm, sini sampai sini 3 cm. Panjangnya adalah 6 cm. Jadi kita membuat lingkarannya itu harus membutuhkan 6 cm atau diameternya harus 6 ya. Jadi untuk membuat lingkaran itu butuhnya diameter. Kalau jari-jarinya yang baru diketahui berarti harus dikali 2. Kalau cuma yang diketahui jari-jari berarti harus dikali 2. Yang awalnya 3 berarti harus 2 kali 3 karena diameter itu 2 kali jari-jari. Oke, kita buat lingkaran. Nah, setelah kita membuat lingkaran, kita tulis dulu. Lingkaran dengan jari-jari 3 cm, jari-jari segini, ini 3 cm, ini 3 cm, segini adalah 6 cm. Nah, titik pusatnya namanya apa? O, tulis O. Nah, berarti udah clear ya. Yang 4A udah clear, 4A clear. Sekarang lanjut yang 4B. Lukislah garis singgung B, jadi namanya garis singgung B. Garis singgungnya namanya B. Terus pada lingkaran O dengan menggunakan A sebagai titik singgungnya. Titik singgungnya namanya A. Titik singgungnya
namanya A. Oke, kita lihat, kita ambil bebas aja garis singgungnya mana. Kita coba yang sini aja lah ya. Nah, sini coba, ini kita ngambil titik singgungnya adalah A. Singgungnya kita ambil A, bebas ya. Untuk mengambil titik singgung itu bebas, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, bebas ya. Yang penting nanti membuat garis singgungnya pas tegak lurus. Jadi syaratnya untuk garis singgung itu harus tegak lurus. Nah, ini syaratnya. Yang penting nanti ketika membuat garis singgung itu harus tegak lurus. Adapun titik singgungnya itu bebas, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kebetulan saya nulis titik singgungnya di sini ya. Kemudian kita tarik garis dulu. Tarik garis dulu. Tarik garis. Setelah itu, langkah selanjutnya kita membuat setengah lingkaran dari titik singgung A. Membuat setengah lingkaran dari titik singgung A ya. Membuat setengah lingkaran dari titik singgung A ini. Membuat setengah lingkaran dari titik singgung A. Setelah kita buat, kita udah ketahuan titiknya nih. Titiknya di sini sama titiknya di sini. Udah ketahuan ya, titiknya di sini sama titiknya di sini. Langkah selanjutnya gimana? Berarti kita tinggal mencari titik tengahnya. Titik tengahnya itu harus tengahnya. Ini kan lebih kan? Nah, itu dari yang bawah dulu, kemudian diambil dari yang atas. Jaraknya harus sama. Kalau yang sini, berarti yang sini juga sama. Ketemu titik potongnya. Dari sini kita bisa membuat setengah lingkaran dari ke sini. Dari atas itu kita bisa membuat setengah lingkaran dari sini. Nah, jadi kita ketemu titik potongnya di sini. Setelah ketemu titik potong di sini, kita tarik garis dari titik singgung A, ditarik garis untuk membuat garis singgung. Garis singgungnya yang panjang aja. Nah, ini namanya garis singgung. Garis singgungnya apa? B, ditulis B. Ini tadi kan A. Titik singgungnya ini A, garis singgungnya namanya B. Ini namanya titik singgung. Ini namanya garis singgung. Nah, dilihat tegak lurus apa enggak. Nah, ternyata garisnya saling tegak lurus. Kalau garisnya saling tegak lurus itu gimana? Berarti ketemu perpotongannya pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini kan membentuk sudut 90 derajat kan. Nah, yang bawah sama yang atas ini garisnya itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau bisa membentuk sudut 90 derajat, tidak lebih dari itu atau tidak lebih dari 90 derajat atau tidak kurang dari 90 derajat, berarti benar garis singgungnya tepat tegak lurus. Oke ya, clear untuk pembahasan soal nomor 4. Ini tadi yang clear.
Lanjut kita bahas pembahasan soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang PR 6 cm, terus saja panjang PR 6 cm. 6 cm yang mana ini? Panjang PR keseluruhan ini panjangnya 6 cm. Panjang QS dari atas ke bawah. PR ini namanya diagonal 1, QS ini namanya diagonal 2, diagonal 1 dan diagonal 2. PR 6 cm. Oke, kita potong langsung ya. Berarti PO nya adalah ini 3 cm. QS 8 cm, berarti ini 4 cm, ini 4 cm. Yang ditanyakan apa? Keliling belah ketupat dan luas belah ketupat. Oke, kita fokus kelilingnya dulu. Keliling ya. Keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat itu rumusnya apa? Oh, rumusnya itu 4 kali S. S itu namanya sisi. Nah, sisi itu letaknya di sini. Nah, letaknya di bagian luar ini namanya sisi. Ya, 4 kali S. Nah, kita lihat S-nya kita udah punya belum? Oh, yang kita baru ketahui adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Baru diagonal 1 dan diagonal 2. Oke, berarti kita harus mencari S-nya dulu nih, S-nya. Harus mencari S-nya dulu. Terus ya, kita mencari S-nya dulu. S. Oke. 3 panjangnya ya, ini S. S3, sampingnya adalah 4. Diambil seperempatnya aja. Ya kan, kita butuhnya kan seperempatnya untuk mencari sisi miring atau S-nya nih. S, berarti yang bawah ini adalah 3, yang atas ini 4. Ini 3, ini 4. Oke, S ini berupa sisi apa? Sisi miring. Kalau 3 ini adalah sisi alas, kalau 4 ini adalah sisi tinggi. Untuk mencari sisi miring, kemarin rumusnya adalah S sama dengan akar 3 kuadrat, alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat boleh dibalik, tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat juga boleh. Habis itu di akar. Di S sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 plus 4 kuadrat berapa? 16. S sama dengan akar 9 tambah 16 berapa? Oh, 25. Berarti akar 25 berapa? Adalah 5 cm. S-nya udah ketemu. Nah, tinggal kita masuk perumusan, mencari keliling. Nah, keliling belah ketupat. Masuk aja. 4 kali S-nya berapa? 5. Berarti untuk kelilingnya adalah 4 kali 5 berapa? 20 cm. Ini kita udah clear untuk mencari keliling belah ketupat. Ini baru 5A ya. Lanjut 5B. 5B mencari luas belah ketupat. Luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat apa? Rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 berapa? Diagonal 1 itu tadi. Diagonal 1 itu panjangnya adalah 6 cm. Ini diagonal 1 namanya. Ya. Ini namanya yang kedua adalah diagonal 2. Jadi diagonal 1 itu ini, diagonal 2 itu yang atas. Yang bawah diagonal 1, yang atas diagonal 2. Oke, diagonal 1 kita tulis. Diagonal 1 berapa ini? 6 cm. Dikali D2-nya berapa? 8 cm. Dibagi 2. 6 kali 8 berapa? Adalah 48. Dibagi 2. 48 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 adalah 24.
Jangan lupa cm per segi ya, jangan lupa cm persegi karena luas jadi harus persegi. Kalau keliling cukup cm. Clear ya untuk pembahasan nomor 5. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Tunggu video selanjutnya ya. Bye bye.